Kegelisahan karena teror sosok noni-noni Belanda dihantui dan ditampakkan sosoknya. Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Sodik, kelahiran tanggal 7, dihantui oleh sosok gaib noni Belanda sejak lahir. Sering merasa gelisah setiap Selasa Kliwon. Menurut pengakuannya, almarhum ayahnya juga bisa membantu mengobati orang. Karma buruk apa yang selalu hadir dalam hidupnya? Saya merasakan di sini biasanya ada 5 cincin, tetapi 1 cincin di sini. Kamu juga kecenderungan mengalami gangguan gelisah, temperamen, dan gangguan-gangguan gaib pada waktu tertentu. Itu yang saya rasakan di sini. Iya, betul sekali Kak Roy. Betul sekali. Betul sekali. Dan saya merasakan sejak lahir kamu sudah bisa merasakan hal-hal yang aneh. Sumur ini aman untuk membuang mayat Meriam, dan pasti tidak ada yang mengetahuinya. Harus segera menutup sumur ini, agar tidak diketahui orang lain. Di belakang rumah itu ada kayak pohon ya, pohon pule ya namanya ya kalau kita nyebutnya ya. Pohon pule, di sebelahnya itu ada sumur, cuman yang udah nggak kepake lagi gitu Kak Rombi. Sumur tua kayak gitu. Semasa hidupnya bapak saya nekat untuk menebang pohon pule itu gitu kan, karena mengganggu kan di belakang rumah pas itu kan ya, gitu. Jadi itu ditebang dengan 3 temennya di situ, tangganya di situ, ditebang berapa kali pun dia nggak bisa kayak gitu. Sumur tua ini harus aku bakar, mengganggu aja. Jangan, Pak. Sumur tua ini harus aku ratakan, dan pohon itu pun akan aku tebang biar terang. Jangan bakar, Pak. Jangan. Biar kehidupan keluarga kita ini jadi nyaman dan tidak ada gangguan apa-apa. Pak, jangan, Pak. Ibu mohon jangan. Nanti penghuni sumur tua itu marah. Ibu takut, Pak. Jangan, Pak. Ada apa, Bu? Kamu siapa? Aku Maria. Aku penghuni sumur tua itu. Kamu sudah membakar rumahku. Aku akan membakar rumahmu. Kamu jangan ganggu istri saya. Kamu pergi dari sini. Kamu sudah membakar rumahku. Aku akan membakar rumahmu. Saya mohon kamu jangan bakar rumah saya. Saya akan keluarkan kamu. Kamu akan saya buang. Saya mohon kamu pergi dengan secara baik-baik. Akan datang lagi setelah bayinya lahir. Aku akan menjaganya dan menjadi milikku. Selang berapa bulan kemudian ibu saya melahirkan saya gitu. Nah, pas pada saat melahirkan saya itu pas tepat jam 12 malam. Jadi bapak saya pontang-panting, namanya di situ belum namanya bidan jauh ya, bidan masih jauh banget, harus
untuk menempuh ke bidan tuh susah gitu. Jadi minta pertolongan sama dukun yang nggak jauh dari rumah saya gitu. Tolong, Pak. Aku tuh baru mulai pecah. Di luar hujan deras sekali. Mana mungkin aku membawa kamu ke bidan. Aku panggil nenek dukun aja ya. Ya, Pak, buruan, Pak. Mau nggak mau? Saya akan membantu kamu untuk melahirkan. Siapa nenek? Saya Maijah, dukun beranak. Tadi suami saya jemput nenek. Kenapa nenek sudah datang? Mana suami saya? Suami kamu lagi ada keperluan. Jauh nih rumahnya. Bentar lagi, Nek. Kenapa nggak dijemput pakai motor apa sepeda gitu? Jangankan sepeda, apalagi motor, Nek. Saya nggak punya. Nek, cepet, Nek. Lucu sekali, Bang. Saya yang akan menjaga dan memiliki bayi ini sampai dia dewasa dan mati. Ya, makasih ya, Nek. Pas pada saat bapak saya pergi ke rumah dukun itu, ceritanya itu katanya dukunnya itu udah nyampe di rumah gitu. Padahal bapak saya lagi berjalan ke rumah si Mbak Dukun itu. Mbak Dukunnya udah di rumah, udah bantu proses kelahiran ibu saya gitu. Ini anak kita sudah lahir, Pak. Siapa yang membantu melahirkan, Bu? Nenek itu yang bantu saya melahirkan, Pak. Ibu ini mengada-ngada saja. Saya dan nenek ini kan baru datang. Benar, Pak. Saya nggak mengada-ngada. Itu nenek itu bantu saya melahirkan, Pak. Enggak, Neng. Nenek baru datang sama bapak kamu. Saya anak nomor 9 paling bungsu dari 9 bersaudara. Wow, angka keberuntungan buat kamu, tapi tidak beruntung dalam menjalani hidup. Karena kamu banyak dihantui oleh sosok perempuan. Kenapa, Bu? Kamu melihat apa, Bu? Itu giginya ada taringnya, Pak. Aku tidak melihat apa-apa selain dia bisa mengamuk seperti itu. Itu, Pak, itu. Kamu lihat apa sih, Bu? Dia malam Selasa Kliwon. Dia selalu merepotkan, menakutkan, dan membahayakan. Biarkan saja, Bu. Kita ikat saja. Ini semua gara-gara Bapak. Loh, kamu menyalahkan saya, Bu? Bapak telah membakar semua tua itu. Kalau enggak, anak kita nggak seperti ini, Pak. Jangan, Sodik. Jangan. Istighfar, nak. Istighfar. Ini bapak kamu. Jangan. Jangan. Jangan, Pak.
harus bisa menguasai diri kamu sendiri. Jangan ikut bisikan apapun, karena bisikan iblis adalah bisikan yang menyesatkan. Pak, Sodik sudah lemas, Pak. Sodik sebaiknya dibawa ke rumah saya. Baik. Yang membuat saya sampai sekarang itu, yang saya bilang menderita tuh setiap malam Selasa Kliwon tuh saya selalu mendapat kode. Mas, kamu serius kan mau nikahin aku? Kamu dengar ya, aku itu serius sama kamu. Aku gak pernah main-main soal cinta kita. Pengen Mas Sodik cepet-cepet ngelamar aku. Kamu tenang aja ya, aku pasti ngelamar kamu kok. Iya Mas, tapi kapan? Secepatnya. Janji. Iya, aku janji. Gitu dong, senyum. Kamu tidak akan bisa menikahi siapa-siapa. Kamu kenapa Mas? Aku gak boleh bincang-bincang tuh gue. Aku gak boleh bincang-bincang begini. Aku takut lihat kamu yang kayak gini Mas. Pergi kamu, pergi! Sebelum aku cabik-cabik kamu. Ini saatnya kamu menikahi sama aku. Aku gak akan menikah dengan kamu. Dan gak akan pernah terjadi. Sejak kamu di dalam kandungan ibu kamu, aku sudah menginginkan kamu. Aku gak mau selalu ada di bayang-bayangan kamu. Sekarang kamu pergi, pergi! Kamu harus menembus kesalahan bapak. 30 tahun kamu menyiksa aku. Kalau setiap malam Selasa Kliwon, pas weton saya, di situ saya tidak diperbolehkan kemana-mana. Dari pagi sampai malam, nggak kayak kebanyakan anak kecil-kecil gitu. Jadi kalau saya setiap kelahiran saya weton Selasa Kliwon itu, saya suka ngomong-ngomong sendiri gitu, ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Itu orang ngapain bawa perempuan itu? Itu noni Belanda kan? Apa aku nggak salah lihat? Itu kan sumur udah lama banget dibakar sama ayah. Kok masih ada? Mas, mau diapain perempuan itu, Mas? Mas, jadi Mas! Mas, jadi dibunuh, Mas! Siapa kamu? Aku cuma mau kasih tahu. Kalau malam Selasa Kliwon, kamu tidak menikah sama aku, kamu akan berubah menjadi manusia setengah serigala. Jangan lakuin itu! Jangan! Harus mengikuti kemauanku. Kalau kamu tidak mau berubah menjadi manusia setengah serigala, ini adalah kutukan. Kutukan? Kamu menolak menikah sama aku. Aku akan selalu mengikuti hidup kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Enggak! Pergi! Tadi aku mimpi masih ada sumurnya di sini. Kok sekarang udah nggak ada ya? Ada suara nangis. Siapa yang di dalam? Siapa kamu? Mariam!
gak akan menikah sama makhluk yang gak diterima arwahnya sama bumi dan langit. Ngerti itu, Maryam? Kamu sangat meyakini sekali Selasa Kliwon dan kapan tepatnya Selasa Kliwon kamu sudah hitungin di bulan-bulan depan. Betul seperti itu kan? Kak Roy, kenapa saya sampai 2 kali mau nikah tuh gagal? Pokoknya hari ini kita ngomongin bahas tentang prewedding kita. Biar besok semuanya lancar. Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kelihatannya klasik ya, Mas ya? Iya, itu warisan orang tua aku. Oh, Dari gitu. kecil sampai aku besar, sampai kedua orang tua aku meninggal, aku di sini. Aku ngambil minuman dulu. Bau apaan ya ini? Ini kenapa suasananya jadi berubah kayak gini? Ada tamu. Iya, Nek. Siapa nama kamu? Nama aku Jelita, Nek. Kamu pacarnya Sodik. Iya, Nek. Aku pacarnya Sodik. Kita lagi mau ngebahas soal prewedding kita. Karena bentar lagi kita mau nikah. Bagus. Ayo ikut nenek. Ayo. Kamu ikuti saja. Oh iya, nenek ini nenek kandungnya Mas Sodik kan, Nek? Iya, betul. Nah, berdirilah kamu di sini. Kenapa kamu ragu? Bukannya kamu ingin menikah dengan Sodik? Iya, Nek. Ya sudah, berdiri di sini. Jangan sampai ini kejadian. Jelita! 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 Dia pasti Maryam. Maryam! Maryam! Kembalikanlah Jelita! Mana menghilangnya siluman itu? Kayaknya Sodik tuh lagi mendalami ilmu hitam. Itu. Ya. Ada yang mengenali wajah siluman serigala itu enggak? Enggak. Bapak-bapak, sekilas saya melihat siluman itu masuk ke dalam rumah itu. Sodik. Hah? Jangan-jangan Sodik mempelajari ilmu hitam itu dari bapaknya. Jadi itu. Ayo. Assalamualaikum. 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 Iya, sabar. Bentar, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ibu bapak? Ada fenomena baru. Di kampung kita muncul siluman. Siluman? Ya, benar, siluman. Ya, kami tadi melihat siluman masuk ke rumah ini. Siluman apa ya? Terlihat seperti serigala. Saya sih tadi nggak lihat ada yang masuk rumah saya. Kalau bapak nggak percaya, bisa cek langsung. Yuk, silakan. Mau cek? Gak usah, Mas. Kita cari ke tempat yang lain aja.
Ya deh Mas, kalau gitu kami mohon maaf ya, barangkali kedatangan kami ini mengganggu ketenangan Mas Sodik. Ya udah, kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah cukup, jangan ganggu aku lagi. Kamu harus menikah sama aku. Hidup kamu tidak akan tersisa. Enggak, aku nggak mungkin menikahi sama kamu. Kita beda alam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tahun lebih, Ki. Saya selalu diganggu oleh sosok wanita Belanda itu. Hidup saya selalu nggak tenang, Ki. Sampai saya mau nikah pun, itu selalu batal, Ki. Dia begitu cantik. Usia dia sudah ratusan tahun. Bahkan wajahnya begitu menyeramkan. Tapi yang saya lihat, wanita itu wajahnya cantik banget. Seperti wanita pada Belanda pada umumnya. Aku harus mengusirnya langsung dari sumur tua itu. Sumur yang ada di belakang rumah saya itu? Ya. Tapi itu sumur udah rata sama tanah. Jadi apa yang mau dilakuin, Ki? Sumur tua di belakang rumah kamu itu adalah tempat penguburan tumbal pada saat pesugihan. Maksud Ki Belanda? None Belanda adalah tumbal pertama di zaman bangsawan pada tahun 1920. Dan keluarga kamu adalah tumbal kedua dari bapak kamu sendiri. Gak mungkin. Kalau itu gak mungkin. Buat apa bapak saya ngelakuin kayak gitu, ha? Supaya ilmu bapak kamu itu lebih sempurna. Dan kamu juga jadi tumbal. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa ikut saya. Beberapa hari yang lalu, Ki, kekasih saya dibawa ke sumur tua ini sama Mariam. Menurut penglihatan mata batin saya, bapak kamu merencanakan kelahiran kamu. Dan kamu akan dijadikan tumbal, lalu diberikan kepada Ratu Ilmu Hitam. Asal kamu tahu, Sodik, Ratu Ilmu Hitam itu bisa menjelma apa saja. Dia bisa berubah menjadi wanita cantik, nenek-nenek tua rentah, bahkan dukun beranak. Kalau itu saya nggak percaya. Kalau memang kamu tidak percaya, saya tidak akan meneruskan masalah ini. Kalau aku nggak percaya, rahasia masa laluku nggak akan terungkap. Lebih baik aku pergi dari tempat ini. Ki. Tenang, Ki. Sekarang saya percaya sama Ki. Tolong saya. Bagus. Kalau gitu, kamu mundur sedikit. Ada apa nih, Ki? Ki! Ada apa nih, Ki? Nenek Ratu Ilmu Hitam itu marah karena rahasianya kita bongkar. Berani-beraninya kamu ikut campur urusan saya. Aku hanya melindungi Sodik yang selalu diteror setiap malam Selasa Kliwon. Dan aku tidak ingin Sodik menjadi tumbal. Kamu akan mati. Aku tidak akan mati. Bangun, Ki! Sodik, bangun kamu! Kamu jangan macam-macam.
Apa kamu ingin nasib kamu seperti dia? Kamu tidak usah takut sama Selasa Kliwon. Malam, dia akan memberikan semua kekuatan gaib. Setelah kamu menikahi aku dan memberikan aku tumbal 13 nyawa yang lahir di malam Jumat Kliwon. Aku gak mau hidup yang aneh-aneh, aku gak mau. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan kamu akan mendapatkan apapun di dunia ini. Aku gak mau, aku menolak ya. Aku gak mau. Kamu tidak bisa menolak. Enggak. Tolong jangan. Tapi kalau saya melihat ada kecenderungan di mana dia men-set ulang rekaman otaknya bahwa Selasa Kliwon di bulan depan tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Ya. Jangan hilang fokus. Selasa Kliwon. Tunggu sebentar. Apa lagi sih, Din? Kamu denger nggak? Hah? Itu suara apa itu? Oh, iya, Din. Kayaknya ini suara serigala tuh, Din. Kayaknya di sana tuh, Din, suaranya. Ayo, Din, kita ke sana, Din. Ayo. Kita harus siaga. Siluman serigala itu bakal datang lagi. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih? Kamu yang lahir di tanggal 13 Jumat Kliwon. Iya. Kamu sulit! Keluar kamu! Aku tahu kamu menganut ilmu hitam! Bagaimana ini? Ini semua gara-gara kamu. Keluar kamu, Sodik! Kalau kamu nggak keluar, kita akan bakar rumah kamu! Gak, mereka nggak boleh bakar rumahku. Biar saja mereka membakar rumah ini. Mereka membakar rumah ini. Mereka pasti akan terkena kutukan. Ratu, ilmu hitam, Maryam, terpisahkan. Semua pengikutku, pasti mereka akan selalu selamat. Kamu jangan takut. Keluar kamu, Sodik! Dengar, mereka pengen membakar rumah ini. Biar aku selesaikan mereka. Rumah ini nggak akan mereka berani bakar. Mau kemana kamu? Aku nggak mungkin tinggal di sini. Mereka akan membunuhku. Kamu tidak akan pernah tinggal di mana-mana. Kamu akan tetap tinggal di rumah ini. Aku yakin mereka pasti datang sini lagi. Bahkan membunuh aku. Tidak akan ada yang bisa mengusir kamu dari sini. Cukuplah. Tolong aku. Jangan pernah menghantui hidupku lagi. Aku nggak mau ada di bayang-bayang kalian. Menikahlah kamu dengan Maria. Hidupmu akan tenang. Apapun yang kamu mau akan terpenuhi semua. Aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau aku nggak akan menikahi Maryam. Aku ini manusia. Masih punya jiwa, yang masih punya nyawa. Bukan seperti Maryam. Arwah gentayangan yang mati sejak tahun 1920. Terserah. Kalau kamu menolak, kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan menyerah.
Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku bisa menyiksamu lebih menyakitkan lagi. Cukup Nyimas Ratu Ilmu Hitam. Bagaimana, Sodik? Aku bisa tersiksa dan menjadi mainan Nyimas Ratu Ilmu Hitam dan Maryam. Gak ada jalan lain selain mengiyakannya. Aku berharap aku bisa menemukan jalan bebas dari bayang-bayang mereka. Kalau perlu memusnahkan dua makhluk halus menyesatkan ini. Iya. Oke, aku bersedia. Bersedia apa? Nikah dengan kamu, Maryam. Atas nama penguasa alam gaib dan Raja Iblis, aku nikahkan Sodik dengan Maryam dengan mas kawin seutas nyawa. Jika Sodik ingkar dengan janji setianya, dia akan mati. Arwahnya akan tersiksa, mengembara dalam kesesatan. Ikuti ucapanku. Enggak, aku nggak akan ngucapin janji itu. Ikuti perintahku. Nggak akan. Balas. Ya, aku akan ngucapin janji itu. Lepasin. Aku berjanji. Ikuti. Aku berjanji akan menikahi Maryam dengan setulus hati. Akan menikahi Maryam dengan setulus hati. Jika aku ingkar dengan janjiku, jika aku ingkari janji setiaku, aku akan mati. Aku akan mati. Saya nggak ada di rumah pas semalam, Pak. Ya saya nggak tahu apa yang kejadian semalam. Gak mungkin. Kami melihat persis siluman itu masuk ke dalam rumah kamu. Berarti kamu silumannya, ya nggak? Ya. Berarti benar ini silumannya. Iya. Saya juga tahu siapa bapak kamu, Bakri. Penganut dukun ilmu hitam. Berarti kamu juga sama. Kamu jangan mengelak lagi, ya nggak? Iya. Ilmu hitam itu punya bapak saya. Saya nggak punya ilmu hitam, Pak. Malam, kami ini diserang oleh ratusan kelelawar. Semalam juga ada korban sampai meninggal gara-gara dia. Hah? Ya benar. Kamu sabar saja seperti bapak kamu. Sudah. Orang-orang kampung mulai curigain aku. Sial benar hidup aku. Jadi selama 30 tahun ini saya dari kecil sampai umur saya sekarang, saya ngerasa diri saya tuh menderita. Darah. Kamu kenapa? Tolong aku, Maryam. Tolong aku. Aku udah memenuhi keinginan kamu. Sekarang bantu aku. Hilangkan teror Selasa Kliwon itu. Karena aku sudah mulai kehausan darah. Kalau soal itu, aku tidak akan bisa membantu kamu. Kenapa kamu gak bisa bantu aku? Aku hanya bisa membantu kamu untuk urusan harta dunia. Apa yang kamu alami sudah perjanjian bapak kamu sama Raja Siluman. Hanya bapak kamu yang bisa menolong kamu. Bapakku udah meninggal. Bagaimana kalau saya ikat tubuh kamu di kursi itu? Bapakku pernah melakukan itu ketika aku mengalami seperti ini. Lalu, bagaimana? Aku akan keluar dan akan meronta-ronta. Jangan. Itu bahaya untuk kamu. Sebaiknya aku ikat kamu saja di kursi.
tanda-tandanya mau meneror kita. Kita dengerin dulu suaranya dari arah mana. Ya sudah, makanya kita cari. Aku sudah bilang, hanya bapak kamu yang bisa menolong kamu dan membatalkan perjanjiannya. Aku sudah meninggal. Mana mungkin hidup lagi dan membatalkan perjanjiannya dengan Jin. Kayaknya itu caranya. Kamu bohong. Kalau kamu menikah dengan aku, kamu bilang kamu akan menghilangkan teror Rasa Kliwon itu. Itulah supaya aku bisa menikah sama kamu. Aku bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi kenapa aku tidak bisa bertemu bapakku? Kalau soal itu, aku tidak bisa mengatur. Aku sendiri saja tidak pernah bertemu arwah papi. Berhenti. Saya melihat sesuatu. Siapa nih, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Mungkin dari kampung sebelah, Pak Ustadz. Tolong saya. Kita bawa ke rumah saya. Tolong santri. Ya, Tolong siap, santri. Siapa nih, Pak Ustadz? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya yang bawa motor. Ya. Santri yang bawa. Ya, baik, Ustadz. Gimana? Sodiknya udah kabur. Sudah, kita bakar aja rumah iblis ini. Ayo kita bakarnya. Mereka akan mati bersama. Mas, kenapa mereka dibiarkan membakar rumah ini? Biarkan mereka membakar diri mereka masing-masing. Tolong saya, Pak Ustadz. Ada kekuatan iblis yang menguasai diri kamu. Saya nggak ingin terus menerus seperti ini, Pak Ustadz. Saya pengen hidup normal, Pak Ustadz. Teror Selasa Kliwon itu terus menghantui saya. Dari kecil, saya selalu didekatkan dengan hal-hal mistik. Bapak saya penganut ilmu hitam. Ibu saya nggak pernah ngajarin tentang hal-hal atau nilai-nilai agama, Pak Ustadz. Kamu harus diruqyah. Apabila dia mengetahui setiap Selasa Kliwon, berarti dia mencari tahu setiap tanggal-tanggalnya, betul? Betul. Berarti otomatis bulan depan Selasa Kliwonnya jatuh tanggal berapa dan tanggal berapa. Dan dia melakukan perencanaan penguncian diri. Ini dia sumur tua yang sudah rata dengan tanah, yang dulu dibakar sama bapak saya. Terakhir, sumur ini telah meminta tumbal, termasuk kekasih saya, dan juga satu paranormal. Sudah banyak tumbal manusia yang masuk ke dalam sumur ini. Siap, Ustaz. Manusia kejam. Termasuk bapak saya, telah menumbalkan nyawa seseorang. Dan saya juga telah menjadi tumbal atas perjanjian iblis. Saya akan mencoba mengembalikan arwah-arwah yang terkurung di dalam sumur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu melanggar janji kamu, Sodik. Sekarang kamu akan mati. Kamu jangan ikut campur. Saya harus ikut campur kalau kemusikan itu terjadi.
Saya akan membantu Sodik menuju ke jalan Allah, bukan ke jalan iblis. Saya tidak pernah ikut campur urusan kamu. Jangan pernah ganggu saya, Sodik dan Maria. Iblis dan setan adalah musuh manusia. Kamu menentang saya. Kembalilah ke alam kalian. Ayo, cepat semuanya. Iya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ayo, Mary. Cepat semuanya. Aku tidak ingin mengalahkannya. Tidak mungkin mengalahkannya. Kita pergi. Panas! Wallahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tempat ini benar-benar bersih, Ustaz? Insya Allah. Mudah-mudahan mereka di alam sana bisa tenang. Mari kita sempurnakan sumur ini supaya mereka tidak lagi kembali ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin-kemarin setiap Selasa Kliwon itu kan di kamar mengurung diri. Mungkin mulai sekarang, kalau tahu Selasa Kliwon mengurung diri di kamar untuk apa? Untuk sholat, untuk beribadah, berdoa. Mungkin itu bisa jadi satu solusi ya. Kenapa kamu menangis? Saya nggak tahu kenapa saya menangis, Pak Ustadz. Itulah tangisan yang Allah kehendaki. Tangisan taubat. Kalau saja dulu aku tahu sholat itu indah, aku nggak akan meninggalkan sholat. Kalau saja dulu aku dikenakan Allah oleh bapak dan ibuku, mungkin aku nggak akan pernah tersesat. Semua yang terjadi atas kehendak Allah.